Nah, kita lanjut pembahasan pengantar ekonomi makro minggu kedua mengenai produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu definisinya adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi di dalam suatu perekonomian dalam periode tertentu. Ini nggak harus kamu hafal ya, tapi penting untuk kamu pahami karena setiap hal dari definisi ini akan menentukan apa sih kira-kira kegiatan ekonomi yang dihitung atau dimasukkan ke dalam produk domestik bruto, apa-apa saja yang tidak dihitung atau tidak dimasukkan ke dalam perhitungan produk domestik bruto. Yang pertama, nilai pasar. Jadi gini, kan di dalam suatu perekonomian itu kan nggak cuman memproduksi satu barang gitu ya, banyak. Sederhananya misalnya ada dua contoh lah, ada apel sama ada jeruk gitu. Nah, apel dan jeruk ini memang sama-sama buah gitu ya, satu buah apel, satu buah jeruk. Tapi kan dia tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena satuannya beda gitu. Kalau kita bilang 1 kilo apel sama 1 kilo jeruk itu jumlahnya pasti beda gitu. Kandungan nutrisinya juga beda, fungsinya juga beda, sehingga dia tidak bisa dijumlahkan. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menjumlahkan semua barang dan jasa yang diproduksi di perekonomian, ini kan penyederhanaan cuma 2. Bayangkan kalau ada 1000, ada 10.000 jenis barang, kan susah ya, akan panjang sekali gitu kita melihat datanya gitu, sehingga kita harus bisa menyamakan satuannya. Nah, ini kenapa produk domestik bruto itu dihitung dari nilai pasar. Jadi agar bisa dihitung bersama-sama gitu, disatukan, itu disamakan satuannya dengan mengalihkan masing-masing dengan harganya. Kalau tadi kalau dijumlahin kan nggak bisa ya. Berarti harus kita kalikan dengan harganya gitu. Karena harga barang itu mencerminkan nilai dari barang tersebut. Bagaimana masyarakat itu menilai sebuah barang dari fungsi maupun dari tingkat kelangkaannya. Jadi katakanlah 1 kilo apel itu 30.000, 1 kilo jeruk itu 20.000 rupiah. Berarti bisa dong kita jumlahkan ya, 1 kilo apel dikali 30.000 ditambah 1 kilo jeruk dikali 20.000. Jadi jumlahnya 50.000 rupiah gitu. Kemudian yang kedua, semua barang dan jasa final. Nah, barang dan jasa final ini apa? Jadi gini, di dalam perekonomian itu kan ada 3 jenis barang ya. Ada barang mentah, ada barang setengah jadi, ada barang jadi atau barang final gitu. Kenapa di dalam produk domestik bruto itu hanya menghitung barang dan jasa final? Karena begini, taruhlah misalnya dalam suatu perekonomian dia memproduksi sebuah sweater gitu ya, jaket penghangat gitu, baju penghangat. Itu harganya 200.000 rupiah. Nah, untuk bisa memproduksi sweater ini kan butuh benang wool gitu ya untuk dirajut gitu. Itu untuk memproduksi satu sweater misalnya dibutuhkan 5 benang wool. Yang mana satu benang wool itu harganya 20.000. Nah, benang wool ini kan juga nggak ada pohonnya gitu ya, jadi nggak bisa langsung diambil, berarti kan tetap harus membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku dari benang wool ini adalah bulu domba gitu ya. Katakanlah satu benang wool itu membutuhkan membutuhkan bulu domba dari 2 domba gitu. Berarti kan kalau 5 benang itu butuh 10 domba. Satu gumpalan benang wool itu harganya 2.000 rupiah. Nah, berarti ini gimana cara menghitungnya? Kalau kayak pakai cara tadi kan berarti kan kita kalikan ya jumlah barangnya dengan harganya gitu. Jadi satu sweater dikali 200.000 ditambah 5 benang wool dikali 20.000 100.000 ditambah 10 bulu domba dikali 20.000 jadi 320.000 ya kan. Nah, cuman masalahnya
kalau kamu hitungnya kayak gitu, itu akan terjadi namanya double counting atau penghitungan ganda. Kenapa? Karena di dalam harga sweater ini ada nilai pasar dari woolnya gitu, ya kan? Jadi di dalam 200.000 itu sebetulnya ada 20.000 nilai dari benang wool. Sama juga ketika kamu menghitung benang wool itu di dalam 20.000 ada nilai pasar dari bulu domba sebesar 2.000. Makanya yang kamu hitung itu bukan harganya, tapi harusnya selisihnya gitu. Cuman gini, artinya di dalam produk domestik bruto makanya yang dihitung itu hanya barang dan jasa final, karena di dalam 200.000 ini sudah ada harga benang sebesar 20.000, sudah ada harga bulu domba sebesar 2.000. Jadi yang kita hitung itu hanya barang dan jasa finalnya. Cuman kan susah ya untuk melihat ini kira-kira barang sudah final atau belum gitu. Nah, untuk membantu itu ada konsep namanya value added. Jadi tadi yang kita hitung itu bukan harga barangnya tapi selisihnya. Jadi di antara benang sama sweater itu kan ada selisih 180.000. Ini nilai tambah ya. Yang tadinya benang itu mungkin kurang bermanfaat, ketika dirajut menjadi sweater itu bisa dipakai gitu sebagai penghangat badan. Sama juga dari bulu domba menjadi wool itu ada selisih sebesar 18.000. Nah, ini namanya value added atau nilai tambah. Jadi cara ngitungnya berarti kita nggak mengkalikan, jadi satu sweater itu nggak dikalikan dengan 280.000 tapi dikalikan dengan selisihnya tadi 180.000. Kemudian 5 wool itu juga tidak dikalikan dengan harga 20.000 tapi selisihnya dengan bulu domba 18.000. Sementara bulu domba karena dia barang mentah berarti dikalikan saja dengan harganya sebesar 2.000 gitu. Kemudian ini belum diedit ya. Kemudian kata kunci yang ketiga itu diproduksi. Jadi kembali lagi bahwa produk domestik bruto itu adalah salah satu dari pendapatan nasional yang tujuannya untuk mengukur produktivitas dari suatu negara. Nah, contohnya misalnya ini, ada buku Harry Potter atau ya novel, itu edisi pertama dicetak pada tahun 1997 dan dijual dengan harga $18. Nah, waktu itu kan Harry Potter tuh belum terkenal gitu ya, buku baru, makanya dia masih murah gitu kan. Nah, kemudian mulai populer, banyak yang baca gitu, dijual lebih ratusan juta buku gitu ya di seluruh dunia, diterjemahkan ke dalam 80 bahasa, kemudian dijadikan film. Nah, si buku edisi pertama ini menjadi barang kolektor gitu, barang antik yang unik, tidak yang jumlahnya terbatas. Dan pada tahun 2021 salah satu orang pemilik dari edisi pertama ini berhasil menjual buku tersebut di lelang dengan harga yang fantastis sebesar $471.000 atau sekitar 7,6 miliar gitu ya. Sangat besar. Nah, cuman si 471.000 ini kan tidak mencerminkan aktivitas ekonomi gitu, nggak ada produksi barangnya lagi. Kenapa? Karena yang dijual itu adalah barang bekas. Walaupun barang bekasnya itu berharga gitu ya, tapi tidak ada aktivitas ekonominya gitu. Sehingga yang dihitung itu adalah produksi bukunya pada tahun 97 tadi sebesar $18. Sementara yang transaksi $471.000 ini tidak dihitung lagi di 2021. Kesimpulannya, produk domestik bruto itu tidak menghitung nilai penjualan barang bekas atau kolektor atau barang antik karena tidak ada penciptaan produksi barang baru. Yang ada hanya perpindahan aset. Dan ini berlaku untuk semua barang bekas atau kolektor barang antik gitu ya, kayak perangko, uang kuno, mungkin piringan hitam vinil gitu ya, dan banyak lagi.
Kemudian kata kunci selanjutnya adalah di dalam suatu negara. Nah, namanya juga produk domestik bruto, domestik. Jadi aktivitas ekonomi yang dihitung di dalam produk domestik bruto itu adalah aktivitas yang hanya terjadi di dalam negara tersebut. Contohnya misalnya ini peta Kalimantan ya, Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini kan nggak semuanya milik Indonesia, nggak semuanya wilayah Indonesia. Yang kuning ini adalah wilayah milik negara Malaysia, yang merah kecil ini adalah milik dari negara Brunei. Nah, misalnya ada perusahaan Malaysia, dia membuka pabrik di Kalimantan Tengah. Nah, Kalimantan Tengah ini kan udah masuk wilayah Indonesia ya. Nah, hasil dari produksi pabrik tadi tetap dimasukkan ke dalam perhitungan produk domestik bruto. Meskipun pemiliknya itu bukan orang Indonesia. Kenapa? Karena aktivitas ekonominya, produksi pabriknya itu terjadi di dalam wilayah negara Indonesia. Sehingga tetap masuk ke dalam perhitungan PDB. Sebaliknya misalnya ada orang Kalimantan Tengah atau orang Kalimantan Barat. Dia buka pabrik di Sarawak gitu ya, di Malaysia. Nah, itu tidak masuk ke dalam perhitungan produk domestik bruto. Kenapa? Karena meskipun pemiliknya itu adalah orang Indonesia, tapi aktivitas ekonominya itu terjadi di luar negara, di luar wilayah Indonesia gitu. Sehingga kesimpulannya, produk domestik bruto tidak menghitung barang yang diproduksi di luar wilayah negara tersebut. Lalu kata kunci yang terakhir, pada periode tertentu. Nah, di ekonomi, di ilmu ekonomi kita mengenal dua konsep nih. Ada stok, ada flow. Bayangkan misalnya ada bak mandi gitu ya. Bak mandi itu diisi dengan air keran yang mengalir. Nah, ketika air kerannya mengalir beberapa lama kan lama-lama itu bak mandinya akan terisi. Dan kalau dibiarkan dia akan penuh. Nah, air yang ada di dalam bak mandi itu namanya stok. Jadi dia sifatnya akumulasi gitu ya. Akumulasi dari aliran air. Sementara aliran airnya yang dari keran itu namanya flow. Sama seperti ekonomi itu mengenal stok dan flow. Jadi kalau kita berbicara produk domestik bruto itu kita berbicara flow. Karena produk domestik bruto itu adalah konsep flow atau aliran. Sehingga selalu dinyatakan dengan satuan per waktu. Sama dengan air gitu ya. Kalau kamu tahu aliran air itu dia biasanya dalam bentuk per detik gitu kan, berapa volume per detik. Gitu. Sama dengan produk domestik bruto itu pasti dinyatakan misalnya per bulan, per kuartal, per tahun gitu ya. Sementara kalau kita mau lihat stoknya itu adalah ya ini aset yang sudah terakumulasi di negara tersebut. Misalnya tahun 2021 itu dibangun infrastruktur jembatan, tahun 2022 dibangun infrastruktur lagi misalnya jalan tol. Nah, hasil dari jalan tol, hasil dari jembatan, hasil dari pembangunan itu adalah stoknya. Sementara aktivitasnya pada saat dia dibangun pada tahun itu dihitung ke dalam produk domestik bruto dan dalam bentuk flow gitu. Nah, konsekuensinya adalah penjualan barang atas persediaan inventory yang diproduksi pada periode sebelumnya itu tidak dihitung pada produk domestik bruto. Jadi misalnya contohnya produksi laptop gitu ya, tahun 2020 dia produksi 100. Nah, yang terjual itu misalnya cuma 80, yang 20-nya nggak laku gitu. Kemudian di tahun 2021 itu baru laku 20 laptopnya. Nah, laptop yang baru laku di tahun 2021 yang 20 unit itu tidak dihitung ke dalam PDB 2021. Kenapa? Karena sebetulnya sudah terjadi, flow-nya itu sudah terjadi di tahun sebelumnya waktu dia diproduksi di tahun 2020. Jadi tahun 2020 itu dihitung 100 laptopnya terlepas dari apakah dia terjual atau tidak, karena aktivitas ekonominya, produksinya itu sudah terjadi. Gitu. Nah, ada beberapa hal-hal lain yang tidak dihitung dalam produk domestik bruto tadi ya kan. Produk domestik bruto tidak menghitung
barang-barang yang diproduksi di luar. Produk domestik bruto tidak menghitung penjualan barang bekas atau kolektor. Produk domestik bruto juga tidak menghitung penjualan atas barang-barang inventory yang diproduksi pada periode sebelumnya. Hal-hal lain selain itu, yang pertama itu aktivitas ilegal. Jadi aktivitas yang melanggar hukum, misalnya kalau di Indonesia itu penjualan senjata api gitu ya tanpa izin, penjualan obat-obat terlarang, prostitusi, itu tidak dihitung ke dalam produk domestik bruto. Bukan karena dia tidak bermoral gitu ya, bukannya itu perbuatan dosa gitu, tapi memang aktivitas ilegal itu sulit untuk didata. Karena ya itu, karena dia melakukan kegiatan yang melanggar hukum kan nggak mungkin dia terang-terangan gitu ya. Jadi pasti ngumpet-ngumpet. Dan itu sulit untuk dihitung karena biasanya produk domestik bruto itu didata dengan pembayaran pajak gitu. Kemudian yang kedua, produk domestik bruto juga tidak menghitung transaksi yang terjadi di pasar modal. Jadi misalnya jual beli saham, jual beli obligasi atau surat berharga, itu tidak dihitung ke dalam produk domestik bruto. Karena apa? Yang dijual belikan itu bukan barang gitu ya, tidak ada produksi barang. Yang ada hanya perpindahan aset, sama seperti tadi ceritanya penjualan buku Harry Potter edisi pertama. Kemudian produk domestik bruto juga tidak menghitung transfer payment. Transfer payment ini adalah pemberian dari pemerintah tapi bukan atas dasar balas jasa penyediaan faktor produksi. Misalnya kayak bantuan gitu ya, bantuan sosial, hibah, itu tidak masuk ke dalam produk domestik bruto karena lagi-lagi itu hanya berupa transfer aset gitu. Yang terakhir adalah barang dan jasa yang dikonsumsi untuk pribadi. Jadi misalnya kalau ini berhubungan dengan unpaid labor gitu ya, atau jasa yang tidak dibayar. Misalnya orang tua kamu buka warung gitu ya, buka warung kelontong. Nah terus kamu itu membantu orang tua kamu untuk jagain warung itu. Itu kan sebetulnya ada ya aktivitas ekonominya gitu. Kamu menyediakan jasa kamu untuk menjaga warung itu. Tapi kan kamu tidak dibayar karena kamu keluarga gitu kan. Kamu membantu orang tua kamu. Nah ini juga tidak masuk ke dalam perhitungan produk domestik bruto.